Siang ini saya ketemu sama Coach Bram. Beliau seorang profesional dan juga hamba Tuhan. Dan saya pengen banget belajar tentang pemuritan dengan Coach Bram. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengar pendapat genuine, asli dari beliau. Apa sih itu pemuritan dan bagaimana kita menerapkannya dalam hidup dan pelayanan kita. Selamat mendengarkan. Ya Coach, mungkin kasih penjelasan ke kita Coach. Iya. Kita baca dulu Matius 28 ya, ayat 19-20. Dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kemudian baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala yang sudah Tuhan perintahkan atau yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, kepada murid-muridnya, untuk disampaikan juga dibagikan, diajarkan kepada yang sudah menjadi murid Kristus. Yang disebut murid Kristus adalah setiap orang yang percaya, yang bertobat terima Yesus sebagai juru selamat pribadi, dia disebut murid Kristus. Iya kan? Nah, murid Kristus ini harus dimuridkan. Dimuridkan untuk apa? Dimuridkan untuk hidup dalam peradaban kerajaan surga. Oke. Iya kan? Karena tadinya murid Kristus ini adalah manusia berdosa. Oke, betul. Iya kan? Manusia berdosa yang hidup dalam peradaban duniawi. Oke. Kemudian sekarang dipindahkan dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Iya. Iya kan? Dia menjadi warga kerajaan surga. Nah, sebagai warga kerajaan surga punya peradaban. Iya. Oke. Dia kan bicara mengenai cara hidup, tata cara hidup, semua aturan, tatanan, perilaku semuanya ya. Iya. Dia perlu belajar dan menghidupinya. Nah, ketika dia menghidupi, itulah yang disebut peradaban. Iya. Iya kan? Nah, bagaimana seseorang itu dimuridkan? Iya. Iya kan? Atau bagaimana seseorang itu mengalami proses pemuridan? Iya. Nah, proses pemuridan bagi seseorang itu bisa langsung dari seorang pemurid kepada murid. Iya. Saya sebut itu sebagai dimuridkan. Iya. Seperti Yesus ya, Coach. Ya, kepada 12 muridnya itu dimuridkan oleh Yesus. Oke. 12 orang ini dimuridkan oleh Yesus. Oke, Coach. Tapi yang kedua, proses pemuridan melalui termuridkan. Oke. Termuridkan itu berarti seorang itu menjadi pembelajar Kristus, karena murid adalah seorang pembelajar Kristus. Iya. Murid adalah seorang peneladan Kristus. Murid itu adalah juga seorang pemagang Kristus, dari kata Yunaninya matetes. Oke. Iya kan? Nah, saya adalah murid Kristus yang belajar mengenai Kristus, meneladani Kristus, dan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Kristus melalui siapa? Iya. Melalui orang yang memuridkan saya. Iya. Itu berarti saya dimuridkan. Iya. Iya kan? Seperti saya dimuridkan oleh Bapak rohani saya, Dr. Yonatan Wiryohadi. Oke. Ya. Tetapi juga yang kedua, kita termuridkan. Artinya tidak secara langsung oleh seseorang yang memuridkan kita secara reguler, intensif atau terus-menerus dalam jangka waktu panjang, ya kan? Iya, Coach. Tetapi termuridkan melalui berbagai sumber dan lingkungan pemuridan. Iya. Bisa kita sebut sebagai habitat pemuridan, di mana di situ sebagai murid itu tempat kita yang pas cocok supaya kita bertumbuh. Iya, betul. Imannya bertumbuh kepada kedewasaan penuh di dalam Kristus, ya kan? Nah, kami mempraktekkan ini ya, saya mengembangkan ini bertahun-tahun. Wow. Dalam pemuridan. Wow. Bagi saya pemuridan itu bukan hanya ada satu cara atau satu sumber. Oke. Ya, saya menemukan, dan ini yang saya kembangkan, ada 5 lingkungan pemuridan harus menjadi pengalaman buat seorang murid, termuridkan dan dimuridkan, ya kan? Iya, iya. Apa itu, Coach? Iya, untuk mempermudah
saudara untuk mengingat 5 lingkungan pemuritan yang saya sebut juga sebagai habitat pemuritan yang harus menjadi pengalaman pemuritan buat setiap kita, adalah dari kata klik, C-L-I-C-K. Wow, keren ya. Oke, nah Kita mau belajar nih C atau satu-satu. C-nya adalah shell community. Oke, Shell community atau Comcell, ada yang menyebut Comcell, ada yang menyebutnya Carecell di tempat saya, Carecell, ada yang menyebutnya Cool, ya, oke. Tapi intinya adalah kelompok kecil ya. Kelompok kecil, oke. Minimal 3, 5 sampai 12 orang, ya kan? Iya, Coach. Nah, di kelompok kecil inilah pengalaman pemuritan berlangsung. Oke. Bukan hanya dari satu sumber, yaitu pemimpin sel atau ketua sel, tapi dari sesama anggota sel, sesama murid Kristus, bisa belajar satu dengan yang lain. Berarti di situ bukan saya dimuridkan, tapi saya termuridkan. Oke. Betul. Dan yang kedua, saya juga termuridkan melalui L-nya Learning Center. Oke, yang pertama tadi adalah Cell Community. Learning Center yang kedua. Learning Center. Ya, L-nya itu bicara mengenai program-program, kelas, pelajaran modul-modul. Oke. Ya kan? Dimana ada sesi-sesi pelajaran dasar kekristenan, transformasi kehidupan, dan lain sebagainya. Tempat saya disebut SPK, ya, atau TC, Transformation Class. Oke. Bisa juga menggunakan materi-materi seperti ICF, Timothy, dan lain-lain. Ya, itu adalah materi-materi pengajaran. Di sini kita belajar di dalam kelas ya. Ya, di dalam kelas ada pelatih, ada pengajar. Nah, kita di sini bukan dimuridkan secara langsung oleh seorang pemurid, tapi termuridkan. Termuridkan oleh beberapa pengajar, ya, dan fasilitator di kelas. Yang ketiga adalah intimacy with God, I-nya atau I-nya. Ini bersifat pengalaman pemuritan bersifat pribadi langsung seorang murid dengan Tuhan. Melalui apa? PDF. Apa PDF itu ya. Ya. PDF itu pujian, doa, dan firman. Ya. Keren. Nah, melalui pujian, doa, dan firman, ya dia termuridkan. Dia self study, belajar Alkitab, banyak hal yang dia dapat dari situ untuk pertumbuhan rohani dia, kehidupan rohani dia, ya kan? Doa dia, ya. Ya, melalui doa, pujian, dan firman yang didapatkan. Itu intimacy with God. Yang keempat, seorang murid punya pengalaman pemuritan atau proses pemuritan dia berlangsung di mana? Di habitat atau lingkungan pemuritan yang tepat adalah C, celebration atau church services. Yaitu ibadah raya, ya. Seperti ibadah raya minggu, ya. Ada pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, dia tidak memuridkan kita, tetapi kita termuridkan. Ya kan? Termuridkan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Iya, betul. Dan juga pengalaman ibadah, pengalaman pujian penyembahan juga orang dapat inputan dari Tuhan, betul kan? Betul. Di situ dia terus bertumbuh, iya kan? Iya, betul. Kemudian apa lagi yang terakhir? Yang terakhir. K-nya ya. ya. K-nya adalah Kingdom Ministry. Ini saya sebut sebagai learning by doing. Learning, Iya kan? Dia praktekkan apa yang juga dia dapatkan, dia pelajari dari orang lain, pribadi, pada waktu keintiman dengan Tuhan. Dia bagikan itu kepada orang lain. Melalui ministry, mungkin ada pelayanan melalui pelayanan penjara. Ya, pelayanan kepada anak-anak jalanan. Pelayanan kepada ya orang-orang gila misalnya. Berbagai jenis pelayanan apapun, di situ kan kita melayani, kita berbagi, betul nggak? Betul. Nah, ketika kita melayani, kita berbagi, kita akan bertumbuh juga. Iya, betul. Betul? Kita akan bertumbuh. Iya. Semakin kita berbagi, melayani, kita masih bertumbuh. Dalam kerendahan hati, gitu ya. Iya, kasih, kemurahan hati, kesabaran, kita kebentuk di situ. Betul nggak? Karena itu prakteknya. Betul, Coach. Iya kan? Nah, jadi setiap kita yang mau mengalami pertumbuhan pada kedewasaan penuh di dalam Kristus,
Kristus termuridkan di dalam 5 pengalaman pemuridan ini. Wow. Karena 5 pengalaman pemuridan sebagai lingkungan pertumbuhan rohani atau habitat yang cocok, yang tepat supaya kita bertumbuh sehat, kuat, dan berbuah di dalam Kristus. Wow, keren banget nih Coach. Terima kasih buat ilmu yang sangat mendalam dan juga tidak hanya sekedar pengetahuan tapi juga pengalaman yang Coach sudah lewati bertahun-tahun mengenai pemuridan. Jadi ingat, klik ya, diklik aja. Yang pertama, C-nya Cell Community, Learning Center, Intimacy dengan Tuhan lewat PDF katanya tadi ya, pujian doa dan firman Tuhan. Lalu ada C-nya itu adalah celebration atau church service, dan yang terakhir K, Kingdom Ministry, pelayanan. Oke, biarlah ini menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi kita yang mau belajar pemuridan. Nanti bisa hubungi Coach Bram atau dengan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you. God bless.